Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah itu dihukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi berharap saya tidak diberi mujizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar Al Asqalani, andaikan mujizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mujizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat, karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing larat sedekah sabar, sing hasud ngempet hasude tok lu ibadah, sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat ku ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat, nek ra sida malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala ini akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik, kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu, karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing kompetitor dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah, yang tidur itu. Kenapa? Itu kan tidur, saya tahajud. Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya, sidora, dangdut, topora, wis ribet, nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullah. Bukan sekedar tarokal badal ma'asi, tapi tarokal ma'asiyah kullah. Makanya Imam Ghazali ya punya ajar riwayat, nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa, Al-Mustasfa itu usul fiqih, terus Al-Kutubus Sittah karuan, terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat, tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, dan kalau ketemu Halah, adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu, akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus, padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mantel, karena ibunya dikomentari apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah, ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat budak, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duduk. Semenjak itu sudah ada Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, unta yang tidak gudikan, yang tidak apa itu kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi anda jawab, faman akdal awal. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya, maksudku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atas itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis. Zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili. Ketika Boyong yang mamitkan juga saya, ketika mondok di Zaid Umar Hafid yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Alhamdulillah sekarang barokah jadi Kiai top di Tegal. Baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang, kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati khumul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa memperkenalkan ilmunya Allah dan Rasul.
Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang gitu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang lihat wajahnya Rasulullah, marwa wajah kayak saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habibur Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah jumudun mujan. Sehingga jenengan yang sowan kesini langsung ya saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak suladab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul ada. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi. Ada yang nggak pernah sowan, alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak lah. Kan aneh, kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah kan. Allah selamat sangka mata yang pernah dibu macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya lagi ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtisalul awamir wastinabun nawahi. Ya istinabun nawahi itu kan nggak modal. Kamu di rumah guyon sama anak istri tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud, tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh yang agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Mas. Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibn Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibn Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul mas. Terus kalau suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Rahman, semua keluarga Habib Ahmad, semuanya keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga, diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani, kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu, itu diswiping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asran. Biasanya saya 10 hari melakukan setahun untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo tapi nggak pernah korban, karena kalau dia korban, dua beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua, dan al-ajub bi qadri. Tapi Nabi itu tawaf rakiban, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau anda tidak menekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana naw insanun unzur ila mahabbatil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan, kalau yang enggak senang berarti enggak usah, pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyatu. Semakin dia senang ilmu berarti semakin dia manusia. Karena kalau anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangan. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ihya, itu pembeda betul, tidak ada hewan yang suka ngaji ihya. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras ya, idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyah. Yang terakhir, jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Rahman Azkar, ada Habib Abdurrahman Bilbaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sahabat. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW. Dan saya meskipun modern tidak pernah berubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasih.
Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan, saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda, doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalatun billah, Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak? Dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus kalau nggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata nggak ngefek karena nggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok. Masih atau poe gitu ya wis rodok tahu. Masih rodok tahu misalnya sampai zina ya delok. Bodoni ya sering. Tobat ya sering, supaya kholatu amalan sholihah wa akhiran apa? Jadi doa itu punya akibat kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah saja, Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang saja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawei Sayyid Abdul Haddad, Bashir bil wasfi, sudah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilaha. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku nak la ilaha illallah nak ora tok dadi la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko wis digenti Allah. Kalau ya ora modifikasi ini dia pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi apa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penurunan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut nggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab setan nyelinap gak ada gunanya gue di sini kan maulid sholat saiki orang efek. Pas itu berarti gue suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhirul kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah apa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi ngarah boroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau nggak ada pokoknya dakhalal jannah, siapa menyelamatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak-kolak itu merasa tidak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'il. Orang yang sibuk ingat Allah baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya ya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutannya ya tahu 3 jam. Ruwet loh enak eling sampean ruwet. Tapi enak eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna, Allah, Allah lahus sifatul ula, Allah, Allah arhamur rahimin, Allah, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi. Sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih kula ngapunten kang kathah dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan terus tapi kula nggih iktidar wis boten pati wani kula teng mriki supaya kula kepen akrab Abdul Rahman kula insyaallah gak ada takriran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad karena saya nyari padanannya itu gampang sekali karena yang beliau ngendikano itu kabeh itu masbuh ya apa insibah maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak. Terus kula niki boten madhep basa-basi tapi pancen zaman kula teng sarang. Di antara foto yang saya pasang di kitab Ihya saya itu fotonya Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad dan saya sering dapat cerita dari guru-guru kita, dari teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel and also press this bell icon.